Assalamualaikum, halo guys, balik lagi di channel Obat Gaptek. Dan kali ini kita bakal ngebahas dua TWS dari Irfan yang dijual di harga hampir sekitaran 1 jutaan, yaitu Irfan Free Pro 2 yang ini ya, dan satu lagi adalah Irfan Air Pro SV. Ini adalah produk terbarunya dari Irfan ya. Kalau di website resminya ini dijual di harga sekitaran $90, tapi di Tokopedia dijual di harga promo yaitu di 990 ribuan. Nah, gimana untuk kualitasnya? Kita langsung cek aja sama-sama. Let's go. Kita langsung bahas untuk fitur-fiturnya. Yang pertama untuk jenisnya ini sama-sama tipe in-ear. Water resistance-nya juga sama-sama IPX5, jadi seharusnya udah aman dari guyuran hujan. Baterainya udah sama-sama tahan lama. Di Air Pro SV ini burst-nya tahan di 6 jam, ditambah case-nya 18 jam, jadi totalnya bisa tahan sampai 24 jam. Sedangkan di Free Pro 2 burst-nya masih sama di 6 jam, tapi case-nya bisa tahan sampai 24 jam. Jadi totalnya bisa sampai 30 jam. Charging slot-nya sama-sama pakai USB Type-C, tapi di Free Pro 2 ini kita bisa nge-charge pakai wireless chargingnya juga. Untuk komennya sama-sama pakai touch yang dua-duanya udah bisa atur volume dari TWS-nya. Bedanya ada di desainnya, dimana di Free Pro 2 ini bentuk case-nya memanjang, sedangkan di Air Pro SV ini bentuknya mengotak. Material polikarbonatnya di finishing dengan warna two-tone di bagian luar dan mix antara doff dan glossy di bagian dalamnya. Buds-nya juga didesain unik karena kita bisa ganti-ganti ear hook-nya ya. Kita dikasih 3 ear hook, bisa kita pilih mana yang fittingnya paling enak buat telinga kita. Jadi sebetulnya Free Pro 2 juga udah bener-bener well design ini ya. Tapi di Air Pro SV ini case-nya udah di cover aluminium yang bikin tampilan two-tone colornya ini kelihatan lebih mewah ya. Dan aluminiumnya ini juga dilapisin sampai ke tangkai buds-nya juga, jadi desainnya memang kelihatan lebih premium. Lalu untuk fittingnya juga udah sama-sama enak. Ini kalau saya coba yang Free Pro 2, nah udah enak ya, udah nggak gampang jatuh dari telinga saya. Dan kalau saya coba yang Air Pro SV, nah ini juga udah aman ya. Udah relatif aman, walaupun saya masih ngerasa Free Pro 2 ini lebih aman ya, mungkin karena hooknya ini ya, ear hooknya. Lalu untuk isolationnya juga ini dua-duanya udah senyap, walaupun masih sedikit lebih senyap di Free Pro 2. Sebagai tambahan, dua-duanya udah punya fitur ANC dan transparansi mode yang kualitasnya ini sama persis. ANC-nya udah sanggup ngereduksi suara humming di sekitar kita dengan cukup signifikan. Sedangkan untuk transparansi mode-nya, ini sebetulnya udah bagus banget ya kalau di kondisi musiknya lagi kita matiin. Karena volumenya udah mendekati kayak kita lagi nggak pakai TWS-nya. Tapi karena volume dari kedua TWS ini tuh keras banget, jadi dari yang saya rasain di volume maksimal, suaranya ini masih ketutupan sama suara musiknya. Jadi baru tembus tuh sekitaran kalau kita pakai di volume 60%-an. Untuk keluaran suara mikrofonnya, dua-duanya udah pakai 6 mic, dimana untuk keluaran suara Free Pro 2 ini kalau dipakai di indoor, volumenya udah keras, clarity-nya juga udah bagus, karakter suaranya ini cukup tebal dan udah kegolong lepas juga. Sedangkan untuk keluaran suara dari Air Pro SV ini kalau dipakai di indoor mirip banget sama yang Free Pro 2, baik untuk volume, clarity, dan ED-nya juga mirip banget. Bedanya hanya di karakter suaranya yang sedikit lebih tebal di sini ya. Jadi dua-duanya udah oke banget kalau dipakai di indoor. Nah, sayangnya kalau dipakai di outdoor, ini dua-duanya masih agak keteteran untuk mereduksi suara noise-nya. Jadi walaupun basic suaranya bagus, tapi masih sedikit ketutupan ya sama suara bising di sekitar kita. Dan ini adalah keluaran suara mikrofonnya dari Irfan Free Pro 2 kalau kita pakai di outdoor. Jadi silakan teman-teman pilih sendiri untuk keluaran suaranya. Sedangkan yang ini adalah keluaran suara mikrofonnya dari Irfan Air Pro SV kalau kita pakai di outdoor. Jadi silakan teman-teman pilih sendiri untuk keluaran suaranya. Nah, yang bikin saya takjub, ternyata delay dari kedua TWS ini tuh udah keren banget ya. Sebetulnya dari awal saya udah tahu bahwa dua-duanya punya gaming mode, tapi jujur nggak nyangka bakal secepat ini. Karena memang di boxnya juga bukan jadi jualan utamanya ya. Jadi seakan hanya fitur tambahan aja untuk gaming mode-nya. Dan ini juga jadi salah satu delay TWS tercepat dari yang pernah saya coba.
Untuk keluaran suaranya, secara kualitas overall, ini dari Free Pro 2 ataupun yang Air Pro SV ini udah sama-sama oke ya. Untuk tone basicnya ini agak berbeda. Kalau di Free Pro 2 ini tone-nya ada di extra bass yang mengarah ke V-shape. Jadi ada boostingan di bass dan juga ada sedikit boostingan di upper treble-nya ya. Jadi ini hati-hati buat teman-teman yang nggak terlalu suka karakter ngebass banget, karena di sini bassnya dominan banget ya. Tapi yang saya suka di sini kontrol bassnya bisa tetap bagus ya. Jadi nggak asal nendang aja, tapi juga attack-nya cepet dan clarity-nya juga bagus. Dan saya juga nggak dengar sama sekali ada suara sembernya. Lalu untuk mid-nya kedengaran sedikit mundur dari bass-nya tentunya, tapi detail vokalnya ini masih kedengaran oke. Karakter vokalnya di sini empuk, jadi agak sedikit tebal, dan suara vokalnya juga udah cukup lepas ya. Sedangkan untuk treble-nya agak sedikit di boosting di upper treble-nya, yang bikin sparkling-nya ini kerasa. Untuk sebagian besar lagu sih memang nggak kedengaran sampai tajam ya. Tapi di beberapa lagu yang perkusinya memang dominan, kayak Ignites-nya Alan Walker, ini lumayan kerasa tajam dan sedikit kasar. Walaupun untungnya untuk sibilance-nya sih masih aman. Kemudian untuk teknisnya di sini feel 3D-nya udah kerasa, soundstage-nya udah kerasa cukup luas, walaupun untuk volume yang kegolong keras banget di sini ya, biasanya bisa lebih luas, tapi di sini belum sebegitu luasnya. Sedangkan untuk imaging-nya di sini sebetulnya udah bagus banget, gampang bedain arah suara kanan, kiri, dan tinggi rendah suaranya juga udah jelas banget, hanya belum terlalu akurat ya untuk positioning-nya. Dan yang terakhir, untuk noise-nya di sini udah bersih, jadi suaranya udah clean. Sedangkan untuk tuningnya Air Pro SV ini lebih balance walaupun masih di tuning warm, tapi di sini bassnya masih dominan walaupun nggak sedominan di Free Pro 2. Treble-nya juga di sini lebih relax ya, jadi bakal lebih cocok lah buat kebanyakan orang, kecuali buat kalian yang memang pecinta bass ya. Kemungkinan Free Pro 2 bakal lebih cocok buat kalian, karena memang walaupun di Air Pro SV ini tuh udah punya equalizer ya, jadi equalizernya bisa kita atur di aplikasi Irfan Audionya. Tapi kalau saya set equalizernya di bass maksimal, ini bassnya memang kerasa lebih dalam ya, lebih nendang dari yang Free Pro 2. Tapi di musik yang bassnya nampol, kayak misalnya Bad Guy-nya Billie Eilish, ini attack bassnya jadi kerasa kurang cepat. Makanya saya bilang buat pecinta bass kemungkinan bakal lebih cocok di Free Pro 2, karena memang bukan hanya bassnya yang dalam, tapi juga kontrolnya jauh lebih bagus dibandingkan dengan yang Air Pro SV ini. Kemudian untuk mid-nya masih sedikit lebih mundur dari bassnya, dengan detail vokalnya ini udah bagus, hanya karakter vokalnya di sini lebih nggak setebal di Free Pro 2 ya, dengan akustik yang lebih kerasa ngeceringnya. Jadi kalau kalian pecinta musik jazz, klasik, atau pop, Air Pro SV ini tuh bakalan lebih cocok buat kalian. Untuk treble-nya di sini lebih relax, jadi perkusinya kerasa crispy tapi nggak terlalu tajam, airy-nya kedengaran lepas, dan tentunya sibilance-nya juga aman. Sedangkan untuk teknisnya, feel 3D-nya juga udah kerasa di sini. Imaging-nya lebih bagus dari yang Free Pro 2 karena selain mudah ngebedain arah suara, di Air Pro SV ini positioning-nya udah 100% akurat ya. Dan untuk soundstage-nya masih sama kayak yang Free Pro 2, jadi hanya kegolong cukup luas aja dengan layer yang cukup kerasa juga. Jadi udah cukup bagus dua-duanya, tapi bukan yang terbaik dari yang pernah saya coba. Sedangkan untuk noise-nya juga ini sama dengan yang Free Pro 2, jadi udah benar-benar bersih ya. Jadi kesimpulannya buat kalian yang suka bass, silahkan bisa ambil yang Free Pro 2 ini karena memang bassnya lebih dalam ya, dan kontrol bassnya juga tetap bagus. Buat yang hobi nonton film action juga di Free Pro 2 ini bakal lebih dramatis ya suaranya karena memang bassnya lebih dalam. Sedangkan buat kalian yang mungkin masih bingung selera kalian tuh di mana, first time buyer mungkin ya, atau memang kalian nggak suka bass yang terlalu nendang, amannya teman-teman bisa ambil yang Air Pro SV ini karena selain tone-nya lebih balance, kita juga bisa atur equalizernya di aplikasinya. Jadi bisa lebih fleksibel gitu ya. Dan secara kualitas overallnya juga menurut saya masih sedikit lebih bagus di Air Pro SV ini. Oke guys, itu aja ulasan dari kedua TWS-nya. Mohon maaf banget kalau ada kekurangan. Semoga videonya bermanfaat. Makasih banyak buat teman-teman yang udah mampir. Giris out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.